Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Walidi dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari program studi Teknik Informatika kelas B angkatan 23. Di sini saya akan melakukan demo sekaligus mempresentasikan hasil landing page website yang saya buat, yaitu toko online shop berupa toko widget Asmoria dengan nama Asmoria. Tujuannya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pemrograman berbasis platform. Teknologi yang saya gunakan di sini pertama terdapat HTML yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah halaman website, termasuk beberapa semantik halaman, link ke CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Setelah itu saya menggunakan CSS untuk memberikan sebuah style pada halaman website tersebut di setiap kontennya. Setelah itu terdapat JavaScript yang digunakan untuk membuat sebuah konten lebih interaktif atau membuat fungsionalitas pada sebuah tombol dengan menggunakan dokumen object manipulation atau DOM. Setelah itu kita saya di sini menggunakan Bootstrap, yang dimana Bootstrap di sini merupakan sebuah framework atau library CSS yang saya gunakan terdapat container, grid, modal, padding, margin yang di sini sangat responsif, tidak usah menstel perangkat yang berbeda. Setelah itu terdapat font awesome di sini untuk menampilkan sebuah logo yang telah tersedia tanpa harus menggunakan aset seperti logo keranjang, logo information, dan lain sebagainya. Setelah itu saya menggunakan PKG atau Unpackage Animate On Scroll yang digunakan untuk menampilkan animasi on scroll ketika halaman atau konten itu di load. Jadi lebih interaktif. Setelah itu, di sini terdapat beberapa struktur folder. Yang pertama ada index HTML, yaitu halaman utama dari website saya. Terdapat style CSS untuk men-styling halaman utama, terdapat JavaScript untuk mengaktifkan fungsionalitas dan interaktivitas dari sebuah halaman utama, atau halaman page lainnya ya, kalau misalnya halamannya tidak ada satu. Terus ada aset di sini isinya berupa gambar, terdapat logo, produk, dan sebuah promo. Setelah itu terdapat Bootstrap. Bootstrap di sini terdapat Bootstrap yang telah terdistribusi, terdapat file CSS dan JavaScript. Alur logika programnya atau websitenya yang pastinya di sini terdapat pengguna mengunjungi sebuah halaman. Selanjutnya melihat daftar produk dan mengklik tombol beli. Setelah itu terdapat add keranjang atau menambahkan ke keranjang. Setelah itu direct ke checkout, payment, ataupun WhatsApp. Nah, di sini saya tidak mengimplementasikan nomor 5 karena berupa landing page saja. Setelah itu, di sini fitur yang digunakan terdapat semantik HTML berupa header, navigation, section, form, footer, dan division. Ketika saya tunjukkan di bagian kodenya, di sini, kita yang pertama itu navigasi. Sini ya, navigasi. Navigasi itu diimplementasikan di upper. Setelah itu terdapat section. Di setiap section di sini terdapat search bar section yang paling atas. Di sini terdapat hero section, itu menggunakan text section. Produk terlaris menggunakan section. Produk kami, mengapa harus tentang kami. Terus ada belum daftar akun, di sini menggunakan section. Terus untuk promo juga menggunakan section. Dan di sini saya menggunakan sebuah form. Di sini terdapat formulir dan menggunakan sebuah label dan input untuk menyatakan atau mengisi sebuah identitas atau value ya. Di sini terdapat nama, misal kita klik nama saya Rohman. Nah, setelah itu di sini terdapat footer. Footer di sini menggunakan tag footer. Paling bawah terdapat form, terus ada footer. Terdapat tadi di sini footer. Ada tasnya footer. Nah, ini berupa footer halaman. Jadi kita bisa mencantumkan beberapa kategori, misalnya informasi, kontak kami, dan sosial media itu dicantumkan di footer. Dan yang kedua, di sini menggunakan link ref berupa misalnya di sini dapat ngelink untuk ke sesuatu. Misalnya pada bagian navigasi, kita bisa ngelink ke sebuah akun halaman yang ada di website kita. Misalnya ke produk, tentang kami, kontak. Setelah itu terdapat link ref berupa link rel ke suatu, misalnya ke CSS, ke Bootstrap CSS, ke One Awesome, ke Unpackage, menggunakan tag link pada bagian add. Setelah itu, terdapat from. Tadi sudah saya jelaskan, konten. Di sini saya menggunakan asetnya berupa image dan untuk memanggil sebuah logo. Nah, di sini misalnya saya contohkan img. Di sini terdapat aset pada logo yang ada di atas ya, Asmoria di sini nih. Nah,
Setelah itu ada table dan list. List di sini saya menggunakan di navigasi dan table juga. Untuk teksnya itu di sini saya bisa tunjukkan ada header 1, header 2, misalnya kita H2 sini. Nah, ada H2 untuk titelnya misalnya Asmoria. Setelah itu ada meta tag. Meta tag di sini sudah tersedia di atas ya. Sini untuk membuat halaman yang lebih responsif, ini template-nya. Nah, meta tag ini juga biasanya digunakan untuk search engine optimization dan banyak kegunaannya. Setelah itu pada CSS, di sini saya menggunakan beberapa fitur yang ada di CSS seperti layout, terdapat display untuk mendisplaykan sebuah konten, ada flow, ada justify konten untuk menempatkan sebuah konten berada di sebelah mana, dan position. Nah, saya tunjukkan di sini misalnya display. Nah, displaynya itu berupa bold. Ada yang displaynya itu non, yang artinya di sini image promo ketika dia kurang dari 767 pixel, dia tidak menampilkan sebuah gambar. Ketika lebih, nah dia menampilkan sebuah gambar. Jadi bisa seperti itu. Habis itu ada tipografi, di sini ada font family, font size, ukuran, font family jenis fontnya, misalnya di sini font family. Nah, font family saya menggunakan Pockets, dan untuk font size-nya itu biasanya ukuran dari sebuah website ya. Sorry. Setelah itu, di sebelah sini saya menggunakan juga box model. Box model di sini terdapat width, height, border radius, border, margin, dan padding. Width di sini berupa lebar, dan height di sini berupa tinggi. Dari sebuah konten ya, kalau misalnya kita gambar, itu kita bisa ngatur lebarnya berapa, height-nya berapa. Setelah itu border radiusnya, itu border radius seperti kita menggunakan tombol misalnya. Tombol yang saya gunakan itu sedikit terlihat circle ya, atau bundar. Nah, tidak lancip. Nah, itu bisa menggunakan border radius pada style CSS. Setelah itu, di sini terdapat juga margin dan padding. Margin itu merupakan batas luar di sebuah konten, dan padding di sini juga. Nah, saya menggunakan juga di sini padding. Banyak menggunakan padding. Terdapat 27 padding dan margin biasanya. Padding itu untuk memperluas bagian di dalam kotaknya, sedangkan si margin itu di luar kotaknya. Di sini sudah menggunakan margin seperti margin ke kanan, di search icon di sini, sedikit margin ke kanan, memberikan sebuah batasan atau sebuah celah atau sebuah space. Nah, setelah itu terdapat efek visual, di sini berupa transition, animation, dan transform. Jadi kita bisa mentransformkan sebuah, misalnya di sini transform. Nah, di sini ada hero title dan text animate. Nah, di sini kita bisa transformkan itu Y 20 pixel. Nah, jadi kan di sini ada animasinya, fade it up, ya artinya itu ke atas nih, jadi muncul dari bawah ke atas. Nah, itu bisa menggunakan efek animation tanpa JavaScript ya. Nah, di sini juga terdapat CSS variable. CSS variable di sini saya gunakan untuk memberikan atau mendefinisikan sebuah variabel, biasanya itu color, yang mudah dilupakan biasanya. Untuk kode-kode yang sulit, itu bisa kita definisikan sebagai variabel. Nah, itu bisa dipanggil seperti di sini. Background-nya bisa variabel right background, seperti itu. Untuk pseudo elemennya biasanya itu yang saya implementasikan di sini ada hover, ada after, dan masih banyak lagi, ada 35 hover di sini. Misalnya di sini terdapat buton primary yang ini ya. Nah, terus ada buton outline ya di sini. Hover before dan hover tetap. Nah, di sini seperti ini hasilnya. Ketika dibaca itu kolornya white. Nah, di sini juga banyak digunakan hover. Setelah itu terdapat fokus. Fokus di sini biasanya itu terletak di dalam input. Nah, ketika kita klik terdapat fokus di sini dan juga terdapat di search. Nah, biasanya. Karena di sini search tidak diimplementasikan, jadi tidak muncul suatu fokus. Misal kita mode malam, di sini. Nah, di sini terdapat efek glow, itu menggunakan sebuah fokus. Ketika diklik pada inputannya, itu munculkan sebuah fokus di bagian bordernya. Nah, setelah itu kita bisa juga menggunakan before after. Untuk before-nya seperti apa, tepatnya ketika after, itu seperti apa. Misalnya ketika di hover, before-nya bawah, dan after-nya ke naik ke atas. Setelah itu terdapat JavaScript ya. JavaScript di sini saya menggunakan seperti DOM, variable, function, arrow function,
if else dan ternary operator, ada for loop juga, ada array, ada set type of. DOM di sini saya gunakan untuk memanipulasi objek pada halaman index.html. Nah, di sini terdapat get element by ID. Misalnya di sini terdapat toggle password visibility. Nah, di sini kita bisa lihat untuk masuk di sini. Nah, di sini ada toggle visibility. Misal passwordnya 123 itu bisa kita fungsikan untuk tombolnya. Nah, kita di sini butuh ID dari si halaman utama di index.html. Misalnya di sini saya tunjukkan toggle login password. Toggle login toggle login. Nah, toggle login password di sini kita manggil buttonnya tuh sebagai ID. Setelah itu di sini nanti kita get atribut sebagai tipenya apa. Nah, kalau misalnya di sini password, nanti itu diubah ke teks. Nah, ini ternary operatornya namanya. Ketika di sini tipenya password akan diubah ke teks, ketika teks akan diubah ke password. Dan akan diubah logonya menggunakan vi dan vi slash itu for our sum. Setelah itu di sini terdapat add event listener sebagai activation dari sebuah DOM, sebuah halaman yang kita manipulation. Nah, setelah itu kita panggil lagi fungsinya yang ada di bawah di sini. Nah, dokumen add event listener DOM content loaded yang dijadikan sebuah fungsi memanggil fungsi di bawahnya. Nah, ini satu evokan function dan kita bisa implementasikan juga, bisa juga menggunakan arrow function seperti ini. Jadi, terdapat banyak fungsi di JavaScript yang bisa kita gunakan ya, untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Setelah itu, kita coba lagi. Di sini terdapat variabel. Variabel itu mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel di JavaScript, seperti misalnya di sini ada tipenya apa. Kalau di JavaScript ada 3, constant, ada var, ada let. Nah, itu penggunaannya itu berbeda di setiap tipenya. Terus di sini tipe datanya ada angka, ada string, ada desimal, nah, ada banyak ya. Ada boolean. Di sini saya menggunakan semuanya dari tipe data itu. Nah, setelah itu ada function dan arrow function. Nah, function seperti ini. Nah, arrow function seperti ini. Bedanya apa? Bedanya si function ini kita mendeklarasikan, nah kita harus memanggilnya. Sedangkan arrow function itu bisa kita langsung implementasikan tanpa dipanggil. Nah, bedanya di situ. Nah, terdapat gitu biasanya self-evoking function itu seperti yang di bawah ini. Jadi, terdapat 3 definisi fungsi. Terus ada if else dan ternary operator. Di sini saya menggunakan untuk sebuah pembatas ya. Nah, if card button di sini, nah ketika dia ngeklik, nah, maka dia akan mengisi sebuah keranjang. Misalnya saya contohkan di sini untuk tombol beli. Nah, di sini beli, nah, itu maka iPhone X ditambahkan keranjang. Nah, isi keranjang dengan join. Nah, di sini ketika kita klik keranjangnya, itu nanti akan menghasilkan sebuah alert. Nah, karena di sini saya menggunakan preview itu tidak bisa. Nah, coba saya menggunakan langsung ya, live server. Ada halamannya, live server. Nah, sebelah sini, coba kita beli. Nah, di sini terdapat alert dengan diisi sebuah keranjang atau sebuah produknya. Setelah itu terdapat for loop untuk perulangan. Di sini saya menggunakan for each loop untuk mengiterasikan sebuah array ya. For each namanya. Nah, terdapat beberapa for each di sini untuk menambahkan ke keranjang. Nah, setelah itu terdapat sebuah array. Array di sini saya menggunakan 2. Di sini terdapat yang pertama itu ada pada ini. Nah, kita ketika klik ke HP itu muncul produk HP, ketika ke tablet muncul produk tablet, ketika ke laptop, nah itu kita menggunakan array. Ketika diklik itu akan memunculkan efek animation. Setelah itu kita menggunakan index dan kita mengaktifasi dan berpindah ke halaman berikutnya menggunakan sebuah add event listener menggunakan DOM juga. Setelah itu array berikutnya itu terdapat pada produk untuk mengisi sebuah keranjang. Nah, di sini
Ketika kita mengisi sebuah keranjang ke array, kita menggunakan fungsi push. Nah, setelah itu akan munculkan produk telah ditambahkan dengan value-nya. Setelah itu di sini juga yang terakhir itu menggunakan set timeout. Set timeout di sini digunakan untuk memberi time untuk dia keluar ya jadinya. Nah, kalau misalnya kita remove di sini show-nya, nah itu sebanyak 3 detik, artinya 3000 itu 3 detik. Nah, kita add show-nya dan itu akan hilang selama 3 detik. Seperti itu penggunaannya. Setelah itu, selanjutnya di sini terdapat desain atau user interface, user experience. Di sini dapat saya contohkan untuk user experience dan user interface-nya. Kita reload terlebih dahulu. Nah, untuk desainnya seperti ini. Untuk tema terangnya menggunakan animate on scroll dengan beberapa fungsionalitas untuk user experience-nya. Nah, untuk selanjutnya terdapat tema gelap. Nah, sini kita bisa juga masuk, juga bisa daftar, juga bisa mengikutkan, dan lain sebagainya. Setelah itu, di sini juga terdapat responsivitas terhadap semua perangkat, maupun dia desktop, di tab, mobile, itu juga sangat responsif. Saya tunjukkan langsung di sini saja. Kita coba di sini, kita show preview. Nah, di sini ketika kita mengatur sebuah lebarnya, nah di sini kontennya itu ikut berubah menyesuaikan dengan ukurannya. Nah, ketika ukurannya besar, konten gambar yang ini itu tidak ditampakkan. Ketika ukurannya kecil itu tidak ditampakkan. Nah, di sini juga pada buttonnya, ketika ukuran besar terdapat di sebelah kiri. Ketika dia menyentuh ke sebuah angka yang telah ditentukan menggunakan media queries, dia langsung width-nya 100%. Nah, itu bisa kita pakai di CSS berupa media queries ya. Saya lupa cantumkan. Terdapat media queries, terdapat keyframe untuk membuat sebuah animasi. Di sini seperti animasi gerak ini, itu bisa menggunakan keyframe. Setelah itu, di sini juga terdapat animate on scroll, event kliknya, terus ada hover-nya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Untuk animate on scroll-nya, nah di sini load-nya satu-satu. Nah, ketika kita beli itu fungsionalitas setiap datanya di keranjangnya. Setelah itu tombol masuk. Nah, ketika kita masuk, please fill out, this field, password-nya, daftar pun juga sama dengan sebuah hover di setiap button. Nah, ketika kita fokuskan, dia akan mengarah ke kiri. Nah, fungsi transisi di sini menggunakan JavaScript. Klik daftar. Kita hubungi kami, langsung akan ke sebuah halaman. Saya kirim, nah harap isi semua kolom. Di sini terdapat hover. Nah, seperti itu. Untuk user interface dan user experience. Setelah itu, terdapat fungsionalitasnya. Seperti tadi, klik tombol beli, nah itu bisa tambahkan ke keranjang ya, jadi berfungsi. Untuk login dan register, tadi munculkan from login dan register menggunakan modal, dan juga berfungsi. Untuk navigasi menunya, ketika kita klik produk, akan diarahkan ke produk. Misalnya ini, produk, atau akan diarahkan ke produk kami. Setelah itu, responsivitasnya ketika kita akses browsernya tadi, layout tetap rapi. Untuk formulir kontaknya, menampilkan pesan terkirim. Misalnya saya isikan di sini untuk pesan yang tidak terkirim, misalnya ini doang, AA gitu. Nah, harap semua isi kolom didudukkan. Ketika kita mengisinya, misalnya, nah, pesan berhasil dikirim, kami akan segera menghubungi Anda. Jadi begitu. Nah, ini belum nge-link ke suatu email ya. Jadi kita bisa juga menginputkan nanti di JavaScript-nya itu nge-link ke email. Nah, setelah itu terdapat performa. Nah, testingnya menggunakan GitHub Pages dengan uji performanya menggunakan Google Lighthouse. Dari hasil analisis menunjukkan performa website menyentuh angka 82%. Nah, dari 100 ya. Aksesibilitasnya 87, best practice-nya 96, dan search engine optimization-nya 91. Yang menunjukkan website berperforma baik ya, dan layak digunakan meskipun beberapa perlu dioptimalkan seperti optimasi gambar nih saya ukurannya tuh gede-gede. Makanya itu websitenya agak lama loadnya biasanya karena setiap aset nih
ukurannya lumayan besar, perlu dioptimasi lebih lanjut, dan minifikasi CSS dan JavaScript. Ini saya sudah kasih keterangan, dikasih batasan, setelah diurutkan juga dari navigasi hingga putar. Jadi lebih mudah diimplementasikan, bisa lebih mudah dilihat. Dan untuk tema gelapnya saya taruh di bawah. Nah, kesimpulannya dari hasil itu struktur kodenya terlihat lebih bersih ya, dan modular, tidak ada error pada konsol, desainnya intuitif, semua fitur utama berfungsi dengan baik, performa baik. Mungkin pengembangan kedepannya itu optimasi kehidupan pada website-nya dengan tadi modifikasi sebuah CSS dan JavaScript-nya dan juga optimalisasi asetnya. Setelah itu integrasi sistem pembayaran, checkout maupun direct ke WhatsApp, terus ada integrasi API email agar bisa direct ke email juga ketika klien mengontak kita misalnya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.